Suara apa sih itu? Ada beberapa makhluk yang kaget dengan kedatangan kita dan dia langsung kabur ke arah sana. Itu apa? Enggak, mereka disiksa, dihajar, dipecut dan sebagainya. Berarti kayak Romusa gitu ya? Seperti itu. Duduk di sini. Dia benar-benar depresi. Dia sampai menggaruk-garuk lantai, menepuk-nepuk lantai dan teriak-teriak. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Luar biasa. Entah apa yang dirasakan Rudy setibanya di area gudang, dirinya langsung berlari di antara semak belukar. Aroma manis, gurih, rempah-rempah. Iya sih, tapi kayak ada aromanya sih di sini. Suara apa sih itu? Ada beberapa makhluk yang kaget dengan kedatangan kita dan dia langsung kabur ke arah sana. Itu apa? Gak apa-apa, tenang aja. Biasalah, di tempat seperti ini pasti ada penunggunya. Dan ini ada banyak aktivitas di masa lalu yang aduh, sedih ya. Kamu lihat apa yang kamu lihat? Ada banyak orang. Sekarang ini? Saya merasakan nuansa di tahun 1652. Saat itu di sini tuh area perairan. Di sana ada kapal-kapal untuk membawa rempah-rempah ke negara mereka. Dan wow, parah sekali. Parah banget ini. Jadi saya ngeliat di sini juga ada penyiksaan. Penyiksaan? Apakah ada korban atau mereka dianiaya atau gimana? Para pribumi yang dianggap lemah sama penjajah, mereka disuruh kerja paksa. Mereka mengangkut rempah-rempah, mereka mengangkut barang-barang dan lain-lain. Mereka betul-betul dipaksa, kalau enggak mereka disiksa, dihajar, dipecut dan sebagainya. Berarti kayak Romusa gitu ya? Seperti itu. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak dari sini. Dia membawa sekantung besar cengkeh. Oke. Dia jalan dengan sangat capek, tapi mau nggak mau karena dia itu dipaksa kerja, dia jalan sambil menatap tuannya dengan penuh kebencian. Dan saya lihat ada juga orang Belanda, petugas-petugas Belanda, Iya. yang memandori mereka itu, yang jadi mandor. Mereka itu kejam sekali. Mereka dipaksa. Bark! Jadi penjajah Belanda ngejajah kita, yang bangun ini orang kita. Jadinya paksa lah kejar Rodi. Saya lihat ada orang besar sana. Sebentar. Orang besar itu dia bapak-bapak berambut keriting. Namanya Christopher Van Sok. Berarti dia orang Belanda, Kak? Ya, Kenapa? Apa yang dia lakukan, Kak? dia ini dianggap atasan ya oleh mereka. Jadi dia ini sangat disegani saat itu. Saya merasakan aura pilu lagi, tapi bukan di sebelah sini. Sebelah mana, Kak? Ini ada
aduh, gimana ya? Kayak ada seseorang di masa itu yang punya kisah kelam juga. Oke. Kayaknya dia ada di sebelah sana. Tak hanya merasakan residu energi dari peristiwa kelam berbau penyiksaan di zaman itu, Rudi merasakan adanya kisah pilu di bangunan lain gudang yang membuat kami bergegas menuju area tersebut. Di mana, Kak? Apa yang Kakak rasain di sini? Asalnya dari sini. Ada sesuatu seperti energi kelam, energi yang sangat menyedihkan, kepiluan dari sini. Kak, itu ada... Oh, ini pintu masuknya. Saya menangkap sesuatu dari dalam, jadi saya pingin masuk ke dalam. Serius, Kak? Yakin itu? Kita nggak tahu lah apa isinya di dalam sana. Aku merinding lagi. Ada sesuatu di sana. Saya mau masuk ke dalam. Kamu hati-hati masuknya, Oke. karena ini ada lubang-lubang. Aku cuma takut jebol aja sih sebenarnya. Kak, hati-hati, Kak. Mengenyampingkan rasa takut, saya dan Rudi pun perlahan memasuki area dalam gudang melalui celah kayu yang ada. Duh, Kak, aku kok merinding ya? Sumpah bawahnya air. Iya, Sumpah. ini laut. Oh, wow. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini tempat apa, Kak? Ini penjara. Penjara? Kakak rasain apa lagi? Di sini ada orang, sekelompok orang-orang yang ditahan Oke. karena berbagai macam kesalahan yang mereka lakukan. Awas, hati-hati. Sebagian besar di sini yang saya rasakan, mereka itu laki-laki. Mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sebentar, dulu ada laki-laki di sini berumur sekitar 60 tahun, duduk di sini. Dia benar-benar depresi. Dia sampai menggaruk-garuk lantai, menepuk-nepuk lantai, dan teriak-teriak. Kak, apa itu orangnya dia yang dalam penjara? Dia betul-betul depresi di sini. Karena nggak dia bisa di dalam kemana-mana. penjara? Betul. Dia sedang dia di sini karena ditahan. Karena suatu kejahatan. Di sana juga ada. Ini satu laki-laki di sini dan Hati-hati, Kak. ada laki-laki lagi di sini. Di sini ada laki-laki lagi. Dan dia juga sama. Dia depresi juga. Sebentar. Dia menggaruk-garuk tempat. Oh, maaf. Maaf, Kak. Seperti itu yang dia rasakan. Dia waktu itu mencuri uang. Dia akhirnya ditangkap tanpa ampun, disiksa, dihajar, ditendang. Dan kemudian dia dibawa ke sini. Entah berapa lama dia di penjara di sini. Yang jelas saya rasa dia lama loh tinggal di sini. Itulah kenapa dia sampai depresi. Itu yang bikin kayak, wah, I was like, serem aja sih, takut aja.
Karena kalau logically kalau misalnya di bawah ada penjaranya, otomatis ya kita kan nggak tahu ya, itu kubangan ada airnya, bisa jadi ada orang yang meninggal di dalam sana. Di sebelah sana, Sarah, saya merasakan sesuatu. Sana. Ini ada yang beda nih dari kebanyakan di sini. Perlahan tapi pasti, tak hanya kilas balik peristiwa kelam yang dirasakan di tempat ini. Rudy juga merasakan adanya sosok astral yang menarik perhatiannya. Pegang ini. Ada sosok yang berbeda di sini. Halo. Salam. Apa yang dia komunikasikan, Kak? Ini. Di sini ada sosok perempuan. Dia rambutnya acak-acakan, kusut, dengan baju lusuh. Dia menggendong bayi. Berumur beberapa bulan. Digendong di sini. Dia gendong pakai semacam kain gendongan. Di sini. Nangis. Matanya sampai sembam. Dia betul-betul depresi parah. Nggak kalah menyedihkannya keadaannya dengan yang lain, dengan yang tadi saya temui, saya rasakan. Dia sedang berdiri tegak di belakang saya. Dia gendong anaknya, sesekali dia bersenandung. Dia malam datang ke sini. Biasa kalau malam suka ngituin ayam kan. Ada orang gendong anak begini. Boleh saya tahu apa yang terjadi sama kamu? Ada apa sebenarnya? Siapa nama kamu? Apa yang dia katakan, Kak? Dia bilang namanya Sekar. Sekar. Salam kenal, Sekar. Saya Rudy, ini rekan saya, Sarah. Kami datang ke sini bukan maksud mengganggu. Cuma mau tahu ada apa di tempat ini. Apa yang terjadi sama kamu sebenarnya? Pada masa itu, Sekar ini punya suami. Suaminya itu juga mengalami peristiwa yang mengenaskan. Siapa suami kamu? Raharjo. Suaminya namanya Raharjo. Raharjo dan Sekar. Mereka ini suami istri. Yang malangnya, Sekar ini nggak tahu awalnya kalau suaminya ini ditahan di sini. Ditahan gimana? Ceritanya boleh saya tahu? Pada suatu hari, suaminya disuruh sama mandor-mandor jahat itu untuk menggotong rempah-rempah, perlengkapan, dan barang-barang milik para penjajah. Tapi dia nggak digaji, dia nggak diberi upah. Tapi kalau dia malas, ditendang. Bahkan
laras panjang, senjata laras panjang itu di ke lehernya, ke tengkuknya. Dia nggak bisa bawa apa-apa Sarah untuk keluarganya. Dia diam-diam akhirnya mencuri. Mencuri makanan, mencuri barang-barang milik pemerintah Belanda saat itu. Milik orang-orang Belanda saat itu. Milik orang-orang kaya. Dia ambil diam-diam dari mereka. Kemudian dibawa pulang untuk keluarganya, untuk keluarga kecilnya. Kamu tahu tentang itu kan? Enggak. Jadi Dia nggak tahu apa-apa. Sekar ini nggak tahu tentang Oke. itu. Sekar nggak tahu. Sekar taunya dia dikasih makanan, dengan senang hati dia makan. Kadang dikasih uang, Kadang enggak. diterima, tapi Sekar nggak tahu asalnya dari mana. Entah apa yang dirasakan Rudi saat berkomunikasi dengan Sekar, namun terlihat merasa kesakitan. Pada suatu hari, si petugas itu yang menyukai si Sekar, dia punya rencana jahat. Dia ajak teman-temannya beberapa orang. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. 2 orang. 3 orang. Ada 3 orang. Jadi mereka jumlahnya berempat. Siapa nama petugas itu? Van Roger. Yang menyukai Sekar itu namanya Van Roger. Dia dan teman-temannya itu datang ke tempat Sekar. Kemudian Sekar dipaksa menuruti nafsu bejatnya. Jadi Sekar diperkosa, Kak. Beramai-ramai. Sekar melawan, dia ambil pisau, sebilah pisau, diserangnya si para petugas itu. Diserangnya teman-teman si Van Roger. Tapi tangannya berhasil ditangkap, direbut pisaunya, dan kemudian pisaunya itu ke Sekar. Itulah kenapa tadi saya ngerasain sakit. Sakit banget. Sakit. Karena Kakak bisa ngerasain sakit yang Sekar rasain. Dan kamu tahu bagian yang paling kejamnya? Selain dia menusuk jantung Sekar, ketika anaknya Sekar ini nangis karena takut diketahui tetangga, anak bayi itu dibekap. Dibekap sampai dia meninggal. Oke. Maaf. Mengerikan. Kak, tapi Sekar ini dengan ulah bejat manusia-manusia ini, Sekar ini mengganggu nggak? Atau dia mungkin kayak ngasih tahu dan menunjukkan sosoknya ini kepada orang-orang, mungkin dia pengen dibantu atau dia malah mengganggu karena dia balas dendam. Apa yang dia lakukan? Dia bilang dia suka menampakkan diri. Dengan wujud dia yang seperti ini. Seorang perempuan lusuh yang menangis terseduh-seduh sambil menggendong bayi. Dia menampakkan diri ke orang-orang sekitar sini. Beberapa orang pernah melihat dia. Dia bilang, ada di sini sosok lain juga yang punya kisah. Kisah menarik. Kisah kelam, entahlah kisah apa. Yang jelas dia cerita ada sosok yang punya kisah. Kisah seperti apa saya belum terlalu tahu. Tapi dia bilang, kamu jalan ke sana. Kamu jalan ke sana. Di sana ada Tuan Hitam.